Ji Luosheng hidup di sudut kota batu Qinghe, tempat orang-orang bahkan tak sempat mengingat nama tetangganya. Ia bekerja memindahkan karung gandum di gudang pasar, dibayar cukup untuk makan, dan pulang sebelum matahari tenggelam. Tidak ada kultivasi, tidak ada mimpi besar, hanya rutinitas yang sunyi. Pagi itu, angin berdebu menerobos gudang. Debu menempel di lengan bajunya, membuatnya mengerutkan dahi. Dengan gerakan malas, Ji Luosheng mengayunkan tangan, sekadar menepis kotoran yang mengganggu pandangan. Udara berhenti. Debu tak jatuh. Ia mengambang, bergetar, lalu menghilang seperti dihapus dari dunia. Di luar gudang, awan berhenti bergerak. Burung membeku di udara. Ji Luosheng menurunkan tangannya. Tidak menyadari apapun, ia hanya merasa gudang mendadak terlalu sunyi, seolah dunia menahan napas. Di langit, jauh di atas Qinghe, sebuah garis tipis muncul, retakan nyaris tak terlihat. Seperti kaca yang dicoret kuku, garis itu membelah biru langit tanpa suara. Di sekte Heiyun, lonceng peringatan berbunyi sendiri. Para tetua berhamburan keluar, wajah mereka pucat. Cermin takdir yang selama 1000 tahun tak pernah bereaksi, mendadak dipenuhi retakan cahaya. "Fluktuasi Qi?" tanya seorang tetua dengan suara gemetar. "Tidak ada," jawab yang lain. "Ngeri." Langit rusak tanpa sebab. Di pasar, orang-orang mengangkat kepala, kebingungan melihat awan yang terpotong rapi. Sebagian tertawa, mengira itu ilusi. Sebagian lain berlutut menyebut nama dewa yang tak mereka pahami. Ji Luosheng melangkah keluar gudang. Cahaya matahari terasa aneh di kulitnya, terlalu tajam, terlalu sunyi. Ia menoleh, sekadar mencari sumber keributan. Retakan di langit melebar 1 jengkal. Jauh di istana langit, Mo Changsu berdiri dari tahtanya. Untuk pertama kalinya sejak naik menjadi kaisar langit, napasnya tersendat. Hukum yang ia hafal, urutan yang ia jaga, semuanya memberi satu jawaban mustahil. "Ini bukan bencana," gumamnya. "Ini pelanggaran." Di ruang arsip yang tersembunyi di balik dunia, Yan Shuyu membuka sebuah kitab yang tak pernah berani ia sentuh. Halamannya kosong kecuali 1 tetes tinta yang baru saja muncul. 1 kata terukir perlahan. Gerak. Ji Luosheng menggaruk tengkuknya. Perasaannya tak enak. Seperti seseorang tengah menatapnya dari tempat yang sangat jauh. Ia melangkah lagi, ingin pulang lebih cepat hari ini. Langkah itu membuat tanah bergetar halus. Bukan gempa, lebih seperti dunia salah menempatkan dirinya. Di sekte Heiyun, 1 pilar batu berusia ratusan tahun runtuh menjadi pasir. Tidak meledak, tidak hancur. Ia hanya menyerah. Para kultivator saling menatap, ketakutan tanpa musuh. Tidak ada sosok yang bisa mereka lawan. Tidak ada aura yang bisa mereka kunci. Di Qinghe, seorang anak menunjuk ke langit dan bertanya polos, "Ibu, kenapa langitnya sobek?" Ibunya tak menjawab. Ia hanya memeluk anak itu, merasakan ketakutan yang tak bisa diberi nama. Yan Shuyu menutup kitab. Tangannya gemetar. Ia tahu legenda itu tentang manusia tanpa jalur, tentang akhir yang datang tanpa niat. Ia selalu mengira itu dongeng. Kini, tinta terus menetes, membentuk nama yang belum pernah dicatat takdir. Ji Luosheng. Sementara itu, Ji Luosheng berhenti di jembatan kayu, menatap air sungai yang tiba-tiba mengalir mundur beberapa detik sebelum kembali normal. Ia menghela napas pelan. "Aneh," katanya pada dirinya sendiri. "Mungkin aku cuma capek." Ia mengayunkan tangan sekali lagi. Kali ini untuk menguap dan meregangkan bahu. Di atas, retakan langit berubah menjadi celah, dan dunia baru saja mulai menyadari akhirnya telah bergerak. Retakan di langit tidak menutup. Ia melebar perlahan, seolah dunia ragu apakah pantas sembuh atau hancur sekalian. Orang-orang Qinghe hidup dengan kepala terangkat, tidur dengan doa yang tak pernah mereka hafal sebelumnya. Ji Luosheng tetap bekerja. Keesokan harinya, ia bangun, mencuci wajah, dan berjalan menuju pasar. Setiap langkahnya ringan, tapi tanah di bawahnya seperti belajar ulang cara menopang beban. Batu-batu kecil bergeser sendiri, mencari posisi yang tidak salah. Di sekte Heiyun, para tetua berkumpul mengelilingi cermin takdir. Permukaannya memantulkan wajah-wajah cemas, lalu satu persatu memudar, digantikan kehampaan. Nama itu
tidak bisa dilihat. Bisik seorang tetua, tak pernah ditulis. Mustahil, sahut yang lain, semua makhluk terdaftar. Cermin retak lagi, menolak perintah mereka. Di Istana Langit, Mo Changsu mengulurkan tangannya, memanggil hukum urutan. Biasanya, langit menjawab. Kali ini, keheningan turun seperti ejekan. Cari dia. Perintahnya dingin. Bukan untuk dibunuh, untuk dipastikan. Di pasar, Ji Luosheng berhenti di depan pedagang teh. Asap dari cangkir mengepul, lalu membeku setengah jalan, menggantung seperti pahatan kaca. Pedagang itu menatap, keringat dingin mengalir di pelipis. Ji Luosheng mengangkat cangkir, asap jatuh, dan kembali bergerak, seolah baru diizinkan hidup. Tehnya pahit, katanya jujur. Pedagang itu tersenyum kaku, tak berani bertanya apapun. Di ruang arsip tersembunyi, Yan Shuyu menuliskan laporan pertama dalam hidupnya yang tak mengikuti aturan. Ia menulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah dari ujung jarinya, karena kitab itu hanya mau menerima kebenaran. Subjek bergerak tanpa niat, tulisnya. Dunia menyesuaikan diri setelahnya. Kitab bergetar, setuju. Saat matahari condong ke barat, Ji Luosheng membantu seorang nenek menyeberang jalan. Ia mengulurkan tangan, menggenggam pergelangan yang rapuh. Untuk sesaat, waktu melambat. Kerutan di wajah nenek itu mengendur sepersekian detik seperti masa mudanya, ingin kembali. Lalu mundur ketakutan. Ji Luosheng cepat-cepat melepaskan pegangan. "Apa aku melukai ibu?" tanyanya cemas. Nenek itu menggeleng cepat, hampir menangis. "Nak, jangan sentuh aku lama-lama." Ji Luosheng terdiam. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang salah bukan di dunia, tapi pada dirinya. Di langit, celah semakin jelas. Bukan sekadar sobekan, tapi pintu yang belum dibuka penuh. Para pemburu dari Istana Langit tiba malam itu. Mereka menyamar sebagai pengelana, menyebar di Qinghe, menahan napas setiap kali Ji Luosheng lewat. Mereka tidak berani mengunci aura, karena setiap kali mereka mencoba melihat, pandangan mereka kosong seperti menatap ujung dunia. Yan Shuyu menutup kitab, menatap satu kalimat baru yang muncul sendiri. Jika ia sadar, dunia akan runtuh lebih cepat. Ia menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah tugasnya adalah mencatat atau mencegah. Ji Luosheng pulang ke rumah kecilnya. Ia duduk di ambang pintu, menatap langit yang tidak lagi terasa jauh. Angin malam bertiup, membawa bau besi dan hujan yang belum turun. Ia mengepalkan tangan, lalu membukanya perlahan, seolah takut pada gerakannya sendiri. "Kenapa semuanya jadi begini?" gumamnya. Langit tidak menjawab, tapi dunia mulai menghitung napas, seolah setiap detik berikutnya bisa jadi yang terakhir. Pagi di Qinghe datang tanpa kicau burung. Bukan karena mereka pergi, melainkan karena suara tak lagi berani lahir. Udara terasa tebal, seperti dunia menunggu izin untuk bergerak. Ji Luosheng terbangun dengan dada sesak. Mimpi semalam tak jelas, hanya bayangan tangan yang terangkat, dan sesuatu yang runtuh tanpa suara. Ia duduk lama di tepi ranjang, memastikan jari-jarinya masih sama seperti kemarin. Di langit, celah itu berdenyut pelan. Di Istana Langit, Mo Changsu memanggil sidang darurat. Pilar giok bergetar, bukan oleh kekuatan, melainkan oleh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Lapisan realitas menipis, lapor seorang pejabat langit. Bukan karena serangan, tapi karena penyesuaian. Mo Changsu mengepalkan tangan. Dunia menyesuaikan diri pada apa? Tak ada yang menjawab. Yan Shuyu berjalan melewati lorong arsip, mendengar bisikan kitab-kitab tua yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Nama Ji Luosheng terulang, seperti doa terlarang. Ia berhenti di depan satu rak yang disegel sejak zaman awal. Segel itu retak sendiri. Kitab di dalamnya hanya memiliki satu kalimat. Ketika manusia tak tercatat bergerak, langit harus belajar takut. Di Qinghe, para pemburu langit bergerak. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya mengamati dari atap, dari sudut gang, dari bayangan yang terlalu panjang. Ji Luosheng merasakannya. Tatapan-tatapan itu membuat langkahnya ragu. Ia berhenti di tepi sungai, menatap air yang berkilau aneh, seolah memantulkan sesuatu yang bukan dirinya. Seorang pria mendekat. Wajahnya biasa, suaranya lembut. "Saudara, apakah kau merasa
Akhir-akhir ini, dunia terlalu dekat. Ji Luosheng mengangguk pelan, seperti salah gerak sedikit. Semuanya jatuh. Pria itu tersenyum tipis. Di balik senyum itu, segel pengamat istana langit berdenyut. Kalau begitu, katanya, tolong jangan bergerak terlalu cepat. Ji Luosheng menoleh. Itu saja. Tidak ada niat, tidak ada kekuatan. Namun udara di antara mereka terlipat. Seperti kertas basah, pria itu terpental mundur. Tubuhnya membeku di udara bukan sebagai patung, tapi sebagai kesalahan yang belum diputuskan dunia. Ji Luosheng tersentak. Aku tidak. Tubuh itu jatuh ke sungai, hancur menjadi cahaya, lalu menghilang. Tidak mati, tidak hidup, terhapus. Para pemburu lain mundur serempak, wajah mereka pucat. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Di langit, petir muncul tanpa awan, menyambar celah yang sudah ada dan justru memperlebarnya. Mo Changsu berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan hukum. Takut yang murni, itu bukan serangan. Gumamnya, itu reaksi dunia. Yan Shuyu menekan kitab ke dadanya. Tinta mengalir deras, mencatat tanpa ia minta. Kontak pertama menghasilkan penghapusan. Ji Luosheng berdiri di tepi sungai, tangan gemetar, orang-orang menjauh darinya. Membentuk lingkaran kosong. Tidak ada kebencian di mata mereka, hanya ketakutan yang tulus. Aku tidak ingin melukai siapapun, katanya pelan. Pada dunia yang tak mendengar, angin berembus, rumah-rumah berderit, menahan diri agar tidak runtuh. Di atas, celah langit kini jelas terlihat seperti mata yang terbuka setengah mengamati manusia yang membuatnya gentar. Dan untuk pertama kalinya sejak awal penciptaan, langit tidak lagi yakin apakah ia masih berkuasa. Qing He berubah dalam satu malam, bukan karena kehancuran, melainkan karena jarak. Orang-orang menjaga langkah mereka, suara mereka, bahkan napas mereka. Jalan yang biasa ramai kini kosong ketika Ji Luosheng muncul di ujungnya. Ia berjalan perlahan, seolah setiap sentimeter adalah ujian. Keringat dingin mengalir di punggung. Bukan karena takut mati, melainkan takut hidupnya melukai yang lain. Di Istana Langit, Mo Changsu mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan akan diucapkan. Turunkan satu proyeksi kaisar, katanya. Tanpa kekuatan, tanpa hukum. Para pejabat membeku. Yang mulia, itu berarti, aku tahu, potongnya. Jika hukum turun, dunia runtuh. Jika tidak turun, dunia mungkin masih runtuh. Tapi, aku perlu melihatnya dengan mataku sendiri. Di ruang arsip, Yan Shuyu berdiri di depan cermin kosong. Wajahnya terpantul samar, seperti tak sepenuhnya miliknya. Kitab-kitab bergetar, seolah memohon untuk ditutup. Jika dia melangkah terlalu dekat pada kebenaran, bisik sebuah suara dari kekosongan, kau harus memilih. Yan Shuyu menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia menulis satu kalimat yang bukan laporan. Aku akan berdiri di antara dia dan akhir. Di Qing He, Ji Luosheng mendengar suara tangisan. Seorang anak terjatuh, lututnya berdarah. Orang-orang ragu mendekat, takut salah gerak, takut salah langkah. Ji Luosheng menelan ludah, lalu berjongkok perlahan. Ia mengulurkan tangan, berhenti sejenak, lalu menyentuh tanah di samping anak itu, bukan tubuhnya. Tanah menghangat, luka berhenti berdarah. Anak itu menatapnya, bingung. Paman, tangannya hangat. Ji Luosheng tersenyum tipis, lega yang rapuh. Namun di bawah kota, sesuatu bergeser. Lapisan dunia berderak, seperti lantai tua menahan beban yang salah. Di kejauhan, sosok berjubah hitam muncul di gerbang kota. Wajahnya biasa, auranya nihil seperti Ji Luosheng. Mo Changsu berjalan masuk, tanpa pengawal, tanpa cahaya langit. Setiap langkahnya berat, karena dunia tak yakin apakah harus tunduk atau menolak. Orang-orang tidak tahu siapa dia, tapi insting mereka berteriak untuk menjauh. Mo Changsu berhenti 10 langkah dari Ji Luosheng. Jangan mendekat, kata Ji Luosheng cepat. Aku berbahaya. Mo Changsu menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelelahan seorang penjaga dunia. Jika kau berbahaya, katanya pelan, maka dunia yang memaksamu bergerak adalah yang bersalah. Ji Luosheng terdiam.
Di langit, celah berdenyut lebih cepat, seolah menyadari dua pusat yang tak bisa bersatu terlalu dekat. Yan Shuyu merasakan dadanya sesak. Kitab di tangannya memanas. Dua titik tanpa hukum tidak boleh berada dalam jarak yang sama. Mo Changsu melangkah satu langkah lebih dekat. Tanah retak halus di antara mereka. Ji Luosheng refleks mengangkat tangan bukan untuk menyerang, hanya untuk menghentikan. Udara menjerit tanpa suara. Dan dunia akhirnya sadar bahwa satu langkah lagi bisa menjadi akhir dari segalanya. Udara di antara Ji Luosheng dan Mo Changsu menegang, bukan seperti medan perang, melainkan seperti dua cermin yang saling menghadap takut, memantulkan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Ji Luosheng menurunkan tangannya perlahan. Telapak itu terasa berat, seolah dunia menggantungkan terlalu banyak harapan dan ketakutan di atasnya. "Aku tidak ingin ini," katanya lirih. "Aku tidak memilih apapun." Mo Changsu mengangguk. Retakan tipis muncul di sudut matanya, bukan luka, tapi tekanan realitas yang menolak kehadirannya, terlalu dekat dengan anomali. Dan justru karena itu, kau lebih berbahaya dari semua kaisar sebelumku. Di bawah kaki mereka, tanah berdenyut, batu-batu kecil terangkat, lalu jatuh lagi. Seakan dunia mencoba menarik dirinya sendiri, agar tidak terlepas. Orang-orang Qinghe berlari menjauh. Tidak ada teriakan panik, hanya langkah cepat dan napas tertahan. Naluri purba berbisik, "Jangan berada di antara mereka." Di langit, celah melebar setipis rambut lagi. Petir menyala di dalamnya, namun tidak jatuh. Petir itu ragu. Yan Shuyu berlutut di ruang arsip. Kitab-kitab beterbangan. Halaman terbuka sendiri, menulis dan menghapus secara bersamaan. Ia menahan sakit di pelipisnya, merasakan alur takdir saling bertabrakan. Jika mereka berbenturan, gumamnya, tidak akan ada catatan tersisa. Ia berdiri, mengambil keputusan yang melanggar sumpahnya sebagai penjaga arsip. Ia mengoyak satu halaman kosong, halaman yang seharusnya tidak bisa disentuh. Nama Ji Luosheng memudar sesaat. Di Qinghe, Ji Luosheng tersentak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa ringan, seperti sesuatu yang dilepaskan dari pundaknya. Mo Changsu merasakannya juga. Matanya menyipit. Seseorang mencampuri catatan. Ji Luosheng menatap tangannya. Garis-garis telapak itu tampak sama. Namun udara di sekitarnya tidak lagi menjerit sekeras tadi. "Apapun yang kau lakukan," lanjut Mo Changsu, "hentikan. Dunia sedang menarik dirinya sendiri hanya untuk bertahan." Ji Luosheng menghela napas panjang. Ia melangkah mundur satu langkah, yang ia hitung dengan hati-hati. Tanah berhenti bergetar, celah di langit berhenti melebar. Dunia, untuk pertama kalinya hari itu, bernapas. Mo Changsu menatap langkah mundur itu dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Bukan lega melainkan kesadaran pahit. "Kau baru saja menyelamatkan kota ini. Tanpa melakukan apa-apa, aku hanya mundur," jawab Ji Luosheng. "Bagi dunia," kata Mo Changsu pelan, "itu adalah keputusan." Di kejauhan, lonceng sekte Heiyun berhenti berbunyi. Pilar-pilar yang retak membeku di ambang runtuh. Yan Shuyu terhuyung. Kitab di tangannya menampilkan kalimat baru, tertulis dengan tinta pucat. "Penghapusan sementara berhasil, tapi dunia akan menagih kembali." Ji Luosheng memalingkan wajah ke langit. Celah itu masih ada diam, mengawasi, menunggu. Ia sadar satu hal sederhana yang membuat dadanya dingin. Selama ia ada, dunia tidak akan pernah benar-benar aman. Dan dunia perlahan mulai belajar bagaimana caranya menjauh darinya. Qinghe ditinggalkan tanpa pengumuman. Tidak ada perintah evakuasi. Tidak ada lonceng peringatan. Orang-orang hanya pergi. Pintu-pintu dibiarkan terbuka. Periuk masih hangat, seolah kota itu menghela napas terakhir dan memilih menghilang dari peta. Ji Luosheng berdiri di tengah jalan kosong, menatap jejak kaki yang berakhir di mana-mana. Ia tidak merasa marah, hanya sunyi yang terlalu dalam. "Ini salahku," gumamnya. Angin bertiup pelan, membawa debu yang tidak berani menyentuhnya. Mo Changsu menatap kota kosong dari kejauhan. Ia tidak mendekat. Bahkan 10 langkah pun terasa terlalu dekat sekarang. Dunia membuat pilihan yang masuk akal, katanya datar. Ia menjauh dari pusat gangguan. "Aku bukan gangguan,"
Jawab Ji Luosheng pelan. Tidak. Mo Changsu mengoreksi. Kau adalah ujian. Di ruang arsip, Yan Shuyu menatap peta dunia yang berubah sendiri. Garis-garis jarak baru muncul, lingkaran kosong meluas dari titik bernama Qinghe. Dunia benar-benar menarik diri. Ia menuliskan satu catatan rahasia. Solusi sementara, isolasi eksistensial. Namun bahkan, saat ia menulis, tinta memudar menandakan solusi itu tak akan bertahan lama. Ji Luosheng mengambil keputusan sederhana. Ia tidak mengumumkan apapun. Ia hanya berjalan keluar kota, mengikuti jalan setapak menuju pegunungan sunyi. Setiap langkahnya membuat dunia mengendur. Seperti simpul yang dilonggarkan. Di perbatasan wilayah sekte, formasi pertahanan tua menyala, lalu padam sendiri saat Ji Luosheng mendekat. Tidak hancur, tidak rusak. Formasi itu hanya menyerah. Para kultivator di menara penjaga berlutut, kepala tertunduk. Bukan karena perintah melainkan, karena naluri yang berkata, jangan menatap terlalu lama. Di atas pegunungan, langit berubah warna. Celah itu mengikuti, bergeser perlahan, seperti mata yang tak ingin kehilangan targetnya. Mo Changsu tidak mengikuti lebih jauh. Ia berhenti di batas yang tak tertulis. Jika kau terus bergerak, katanya dari kejauhan, lapisan dunia akan semakin tipis. Ji Luosheng berhenti sejenak, lalu menoleh. Kalau aku berhenti, Mo Changsu terdiam lama. Maka dunia akan mendekat, dan itu lebih berbahaya. Jawaban itu lebih dingin dari angin gunung. Yan Shuyu menutup kitab-kitabnya. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan ruang arsip. Bayangannya terdistorsi, seolah dunia belum memutuskan apakah ia boleh ikut campur langsung. Jika dia terus sendirian, katanya pada dirinya sendiri, akhir akan datang tanpa saksi. Ji Luosheng melanjutkan perjalanan. Malam turun, bintang-bintang terlihat asing. Posisinya sedikit melenceng, seperti takut sejajar dengannya. Ia duduk di batu besar, memeluk lutut, kesunyian menyelimuti. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai konsekuensi. Jauh, di dalam lapisan terdalam dunia, sesuatu terbangun. Bukan dewa, bukan iblis. Sebuah kesadaran tua membuka mata merasakan jarak yang tercipta, dan ketidakhadiran yang terlalu berat. Sumu tersenyum dalam kegelapan. Menjauh, bisiknya. Ya, teruslah menjauh. Karena ia tahu satu kebenaran yang belum disadari siapapun. Semakin jauh Ji Luosheng dari dunia, semakin dekat dunia. Pada akhirnya, pegunungan sunyi menyambut Ji Luosheng tanpa gema. Setiap langkahnya tenggelam dalam tanah yang terlalu patuh, seolah bumi belajar bagaimana caranya tidak mengganggu. Kabut tipis turun, tidak dingin, tidak hangat. Kabut itu berhenti satu lengan darinya, membentuk jarak sopan yang aneh. Ji Luosheng merasakan sesuatu berubah bukan di dirinya, melainkan pada dunia yang mengamatinya dengan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Di udara yang tak berangin, garis tipis muncul, bukan retakan, melainkan batas seperti bingkai tak kasat mata yang menandai wilayah larangan. Seseorang berdiri di sana. Jubahnya sederhana, warnanya abu-abu kusam, wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti danau tanpa dasar. Ia tidak memancarkan aura, namun keberadaannya membuat langit merunduk sepersekian derajat. Aku Qiu Zhaoming, katanya. Penjaga hukum realitas. Ji Luosheng tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Takut suaranya sendiri terlalu keras. Qiu Zhaoming melangkah satu langkah, mendekat lalu berhenti. Dunia menegang, bukan karena ancaman, melainkan karena prosedur. Aku tidak datang untuk menghentikanmu, lanjutnya. Aku datang untuk memastikan dunia tidak runtuh karena salah paham. Ji Luosheng menelan ludah. Aku tidak paham apapun. Itulah masalahnya, kata Qiu Zhaoming. Jujur, hukum dibuat untuk yang paham. Kau berada di luar itu. Kabut berputar perlahan, membentuk simbol-simbol yang segera menghilang. Setiap simbol gagal bertahan lebih dari satu tarikan napas. Apa yang terjadi jika aku terus berjalan? Tanya Ji Luosheng. Qiu Zhaoming menatap pegunungan di belakangnya. Lapisan realitas akan mengelupas. Bukan meledak mengelupas. Dunia-dunia tipis akan terjatuh satu persatu. Dan jika aku berhenti, maka dunia akan mendekat untuk menstabilkan.
jawabnya. Dan itu berisiko, karena dunia ingin menyentuhmu. Ji Luosheng menghela napas pendek. Jadi apa yang harus kulakukan? Untuk pertama kalinya, Qiu Zhaoming ragu. Keraguan itu membuat garis-garis di udara bergetar. Tidak ada protokol. Jauh di ruang arsip, Yan Shuyu menuliskan catatan yang tak pernah ia bayangkan. Penjaga realitas mengakui ketiadaan prosedur. Ia menggenggam pena, terlalu kuat. Jika penjaga pun ragu, maka akhir sudah terlalu dekat. Qiu Zhaoming mengeluarkan sebuah token bening, seperti kaca yang belum diputuskan bentuknya. Ini penanda jarak. Selama kau berada dalam radius ini, aku akan menahan hukum agar tidak mendekat. Berapa lama? Tanya Ji Luosheng. Selama aku ada, jawabnya. Dan selama dunia masih mau mendengarku. Ji Luosheng menerima token itu. Tangannya tidak menyentuh Qiu Zhaoming. Dunia memastikan jarak itu. Di langit, celah bergeser. Mengikuti namun berhenti di tepi batas yang baru tercipta. Di kedalaman terdalam, Xiumu membuka mata lebih lebar. Senyumnya memudar sedikit. Penjaga memilih berdiri. Gumamnya. Menarik. Ji Luosheng menatap Qiu Zhaoming. Lalu pegunungan yang sunyi. Untuk pertama kalinya sejak segalanya berubah. Ia tidak sendirian, meski jarak di antara mereka dijaga oleh seluruh dunia. Dan dunia, dengan napas tertahan, menunggu apakah penjaga itu cukup atau hanya penundaan yang sopan. Malam di pegunungan terasa terlalu jernih. Bintang-bintang tidak berkelip, mereka bertahan di posisinya, seperti paku yang menahan kain langit, agar tidak terlepas. Ji Luosheng duduk di dekat api kecil. Api itu tidak berani membesar. Setiap kali nyala ingin menari, ia kembali mengecil, seolah tahu batas. Qiu Zhaoming berdiri beberapa langkah darinya, tak pernah lebih dekat, tak pernah lebih jauh. Token bening di antara mereka berdenyut pelan, menandai jarak yang rapuh. Apakah dunia pernah begini sebelumnya? Tanya Ji Luosheng tiba-tiba. Qiu Zhaoming terdiam cukup lama, hingga api hampir padam. Pernah, tapi tidak pernah pada satu manusia. Di ruang arsip, Yan Shuyu membuka peta lapisan dunia. Garis-garis batas yang dulu rapi, kini bergelombang. Beberapa lapisan saling bertumpuk, saling berbisik. Ia mendengar suara bukan dari kitab, tapi dari retakan itu sendiri. Dia mendengarmu. Yan Shuyu menggigil. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya satu kalimat baru tertulis. Yang retak selalu berbicara lebih dulu. Di pegunungan, udara berubah. Retakan di langit berpendar lembut. Bukan cahaya melainkan makna. Ji Luosheng mengangkat kepala. Merasakan sesuatu memanggil. Bukan dengan suara, melainkan dengan rasa kenal yang aneh. Apakah langit memanggilku? Tanyanya pelan. Qiu Zhaoming mengencangkan sikapnya. Jangan menjawab. Namun retakan itu bergetar, dan untuk pertama kalinya, sebuah suara lahir tidak keras, tidak jelas. Tapi ada. Kau bergerak, dan aku harus berubah. Ji Luosheng menegakkan punggungnya. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Aku tidak meminta apapun. Takdir jarang bertanya. Jawab retakan itu. Ia hanya menyesuaikan. Token jarak bergetar keras. Qiu Zhaoming menahan dengan kedua tangan urit-urit cahaya, menjalar dari telapak ke udara. Jangan berdialog, serunya. Setiap makna yang kau terima, dunia akan mempersempit jarak. Ji Luosheng memejamkan mata. Namun suara itu tidak berhenti. Jika kau berhenti bergerak, aku runtuh. Jika kau bergerak, aku pecah. Ji Luosheng membuka mata. Untuk pertama kalinya, ada kemarahan tipis di balik ketenangannya. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Retakan itu terdiam lama, seolah dunia sendiri berpikir. Aku ingin kau mengerti bahwa kau adalah jarakku. Token jarak retak satu garis. Qiu Zhaoming terdorong mundur setengah langkah. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya bukan karena serangan, melainkan karena menahan sesuatu yang tidak bisa ditahan lama. Di ruang arsip, Yan Shuyu terjatuh berlutut. Kitab-kitab menulis, satu peringatan serempak. Komunikasi terjadi. Titik tidak bisa kembali. Ji Luosheng berdiri perlahan. Api padam sendiri. Angin berani bergerak lagi, namun dingin dan tajam. Ia menatap langit yang retak. Kalau aku adalah jarakmu, katanya pelan, maka berhentilah menarikku.
Retakan itu tidak menutup. Sebaliknya, ia tersenyum, dan jauh di dalam kekosongan, Xiumu mengeluarkan tawa pelan yang hampir lembut. "Bagus," bisiknya. "Sekarang, dunia mulai bicara balik." Kabut di pegunungan menipis, bukan karena angin, melainkan karena jarak yang menyusut. Dunia tidak lagi sabar menjaga sopan santun. Jilosheng berdiri kaku, masih menatap retakan langit yang baru saja tersenyum. Perasaan asing merambat di dadanya, bukan takut, melainkan dikenali. Seolah dunia akhirnya berhenti, berpura-pura tidak tahu siapa dirinya. Qiu Zhaoming menyeka darah di bibirnya. Token jarak di tangannya bergetar hebat. Retaknya bertambah 1 garis. "Jangan bergerak," katanya tegas. "Dunia sedang mendekat tanpa izin." "Aku tidak memanggilnya," jawab Jiluosheng. "Dunia tidak menunggu panggilan," balas Qiu Zhaoming. Ia menutup jarak ketika kehilangan pegangan. Langit menggelap bukan oleh awan, melainkan oleh lapisan yang saling menimpa. Bayangan gunung terbelah menjadi 2 versi, saling bergeser seperti cermin yang tak sejajar. Di ruang arsip, Yan Shuyu terbangun dari pusing yang menyesakkan. Peta dunia di hadapannya berubah cepat. Lingkaran isolasi runtuh satu persatu. Ia membaca pesan yang muncul dari kehampaan. Jarak tidak lagi cukup. Yan Shuyu berdiri, menanggalkan segel arsip dari pergelangan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia memilih keluar dari peran pencatat. "Kalau jarak runtuh," katanya pelan, "maka yang tersisa hanya keputusan di pegunungan." Tanah berderak, bukan retak melainkan mendekat. Batu-batu merayap pelan ke arah Jiluosheng, seperti ingin memastikan keberadaannya nyata. Qiu Zhaoming mengangkat tangan, membentuk simbol hukum yang setengah jadi. Simbol itu menyala, lalu memudar, tak sanggup menahan tarikan dunia. "Jika ini berlanjut," katanya, suaranya menegang, "lapisan bawah akan naik. Dunia-dunia tipis akan bertumpuk di sini." Jiluosheng mengepalkan tangan, lalu membukanya lagi. Ia mengingat Qing He yang kosong, langkah mundur yang menyelamatkan kota, dan suara retakan yang berbicara padanya. "Kalau aku pergi lebih jauh?" tanyanya. Qiu Zhaoming menatapnya tajam. "Itu mempercepat pengelupasan. Kalau aku diam, dunia akan terus mendekat." Jiluosheng menghela napas. Tidak ada pilihan yang tidak melukai. Di langit, retakan melebar sedikit, dan suara itu kembali lebih dekat, lebih jelas. "Aku hampir menyentuhmu." Udara menegang, token jarak pecah, serpihannya melayang, lalu lenyap, sebelum menyentuh tanah. Qiu Zhaoming tersentak, berlutut, menahan tekanan yang membuat tulangnya berderit. Jiluosheng melangkah maju 1 langkah, bukan menjauh dari dunia, melainkan menuju pusat tekanan. Ia berdiri di titik di mana bayangan saling tumpang tindih. "Aku di sini," katanya pelan. Berhenti. Langit membeku, tarikan dunia tersendat, seperti tangan yang ragu menyentuh api. Lapisan-lapisan yang naik berhenti setengah jalan, berguncang tanpa jatuh. Qiu Zhaoming menatapnya dengan mata terbuka lebar. "Kau menahan dunia?" Jiluosheng menggeleng. "Tidak, aku hanya berdiri." Di ruang arsip, Yan Shuyu merasakan dunia melambat. Ia membuka 1 pintu terlarang, pintu menuju lapisan awal. Cahaya pucat menyelimutinya. "Jika dia bisa menjadi titik," bisiknya, "maka aku harus melihat awalnya." Di kedalaman terdalam, Xiumu berhenti tertawa. Senyumnya menghilang, digantikan tatapan tajam yang penuh minat. "Menarik," katanya. Dia belajar bukan menjauh, tapi menjadi pusat. Jiluosheng berdiri di tengah pegunungan yang bergetar pelan. Dunia masih mendekat, tapi kini ragu takut melangkah terlalu cepat. Karena untuk pertama kalinya, manusia itu tidak menghindar dari dunia. Ia menunggunya. Pegunungan terdiam dalam keseimbangan yang tidak wajar. Batu-batu menggantung setengah jengkal di atas tanah. Bayangan berhenti tepat di tepinya, dan udara berdenyut seperti jantung yang ragu berdetak. Jiluosheng berdiri di pusat semuanya. Ia tidak menekan, tidak menolak. Ia hanya ada. Qiu Zhaoming berlutut beberapa langkah darinya, napasnya berat. "Kau menciptakan titik tetap," katanya lirih. "Dunia tidak terbiasa dengan itu. Aku hanya berhenti bergerak."
jawab Ji Luosheng. Bagi dunia, sahut Qiu Zhaoming, itu adalah pernyataan. Langit berubah perlahan. Retakan yang menganga tak lagi melebar, tapi mengerut, seolah mencoba menyesuaikan bentuk dengan keberadaan Ji Luosheng. Cahaya pucat turun seperti tirai, menandai satu keputusan kosmik. Di ruang arsip yang kini terbuka, Yan Shuyu melangkah ke dalam lapisan awal. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, hanya konsep yang belum dipilih. Ia melihat dunia sebelum hukum, sunyi, murni, dan di pusatnya, ruang kosong berbentuk manusia. Jadi ini asalnya, gumamnya, kekosongan yang bisa berdiri. Kitab terakhir terbuka sendiri, menuliskan kalimat yang membuat tangannya gemetar. Dunia butuh titik agar tidak runtuh, tapi titik itu tidak boleh sadar. Di pegunungan, Ji Luosheng merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan kekuatan melainkan posisi, seolah seluruh lapisan dunia menggeser beratnya ke arah dia. Ia menutup mata, langkah kaki terdengar dari kehampaan. Yan Shuyu muncul di balik cahaya pucat. Wajahnya pucat, namun tekadnya tajam. Dunia bergetar, bukan karena kedatangannya, melainkan karena ia membawa kebenaran dari awal. Ji Luosheng, panggilnya. Ia membuka mata. Untuk pertama kalinya, seseorang berdiri cukup dekat tanpa dunia berteriak, "Kau adalah titik jangkar," kata Yan Shuyu tanpa berbelit. Dunia mendekat padamu, karena ia runtuh tanpa pusat. Qiu Zhaoming tersentak. Itu berarti, ya, potong Yan Shuyu. Selama dia ada, dunia stabil. Tapi jika dia bergerak terlalu jauh dari perannya, dunia akan pecah. Ji Luosheng menatap tangannya. Ia teringat karung gandum, pasar, kota kosong. Jadi aku harus diam. Selamanya, Yan Shuyu terdiam. Keheningan itu adalah jawabannya. Di langit, retakan bergetar bukan marah, melainkan setuju. Cahaya turun lebih dalam, menandai kontrak yang tak pernah ditandatangani. Ji Luosheng tersenyum kecil. Pahit, aku tidak pernah ingin jadi apapun. Shumu membuka matanya sepenuhnya. Senyumnya kembali, tipis dan berbahaya. Sekarang kau mengerti, bisiknya. Titik selalu dibutuhkan. Tapi titik juga bisa digeser. Tanah berdenyut sekali bukan tanda kehancuran, melainkan penguncian. Dunia memilih, dan Ji Luosheng, tanpa menyadarinya, baru saja menjadi pusat yang tak boleh bergerak. Waktu bergerak lagi, tapi tidak seperti sebelumnya. Ia berjalan mengitari Ji Luosheng, bukan melewatinya. Matahari terbit dan tenggelam dengan sudut yang sama, seolah enggan mengganggu keseimbangan baru. Ji Luosheng duduk di batu tempat ia berdiri kemarin. Ia tidak terikat, tidak disegel, namun dunia di sekelilingnya berdiri terlalu rapi, terlalu patuh seperti penjara yang tak terlihat. Jadi beginilah rasanya menjadi pusat, gumamnya. Qiu Zhaoming berdiri agak jauh, menjaga jarak yang kini bersifat simbolis. Kau bisa bergerak, katanya jujur. Dunia hanya akan menanggung akibatnya. Yan Shuyu menatap lapisan-lapisan dunia yang kini tersusun rapi di peta konseptual. Untuk pertama kalinya, peta itu stabil. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Kami menukar kebebasanmu dengan ketertiban, katanya pelan, dan menyebutnya penyelamatan. Ji Luosheng tersenyum tipis. Setidaknya, aku tahu alasannya. Ia berdiri. Udara menegang sepersekian detik lalu, tenang kembali saat ia tidak melangkah pergi. Kalau aku adalah titik, lanjutnya. Apa jadinya kalau titik itu bertanya? Yan Shuyu mengangkat kepala. Bertanya apa? Apa dunia layak diselamatkan dengan cara ini? Langit bergetar pelan. Retakan tidak muncul yang ada, hanyalah gema konsep. Seolah pertanyaan itu sendiri menekan lapisan realitas. Di kedalaman terdalam, Shumu berhenti tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia mendengarkan dengan serius. Pertanyaan itu, gumamnya, adalah awal dari perubahan. Ji Luosheng memejamkan mata. Dalam diamnya, ia merasakan jutaan napas. Kehidupan yang bergantung pada keseimbangannya. Ia tidak membenci mereka. Justru itu yang membuat dadanya sesak. Aku tidak ingin dunia runtuh, katanya. Tapi aku juga tidak ingin dunia bergantung pada satu orang yang tidak pernah memilih. Qiu Zhaoming terdiam. Sebagai penjaga, ia tahu hukum. Tapi ini melampaui
hukum. Yan Shuyu mengambil langkah maju. Dunia bergetar ringan, lalu menerima. Kalau begitu, katanya, mungkin dunia harus belajar berdiri tanpa titik. Langit merespons dengan denyut keras. Lapisan-lapisan berguncang, panik terhadap gagasan yang mustahil. Shumu bangkit dari singgasananya yang tak berbentuk. Senyumannya kembali, lebih lebar, lebih dingin. Ya, katanya lembut, biarkan titik bergerak. Aku ingin melihat apa yang tersisa. Ji Luosheng membuka mata. Ada ketenangan baru di sana, bukan pasrah, melainkan tekad yang sunyi. Ia mengangkat satu kaki, dan dunia, untuk pertama kalinya sejak memilihnya, tidak tahu apakah harus menahan atau melepaskan. Kaki Ji Luosheng menyentuh tanah. Bukan hentakan, bukan langkah tegas. Hanya sentuhan ringan seperti seseorang menguji apakah lantai masih ada. Dunia menahan napas, lapisan-lapisan realitas bergetar bersamaan. Bukan runtuh, bukan stabil, melainkan bingung. Untuk pertama kalinya, dunia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap titik yang bergerak dengan sadar. Langit tidak retak, justru merapat, seperti kain yang ditarik terlalu kencang. Qiu Zhaoming tersentak berdiri. Berhenti, katanya. Bukan sebagai perintah, melainkan permohonan. Jika kau bergerak tanpa menggantikan dirimu, aku tahu, potong Ji Luosheng pelan. Tapi aku juga tahu, ini harus terjadi. Ia melangkah satu langkah lagi. Di kejauhan, gunung-gunung menjadi tipis, seperti lukisan yang kehilangan kedalaman. Sungai-sungai melambat, alirannya tertunda satu detak dari kenyataan. Yan Shuyu merasakan darah mengalir hangat di telapak tangannya. Kitab takdir menulis sendiri. Hurufnya berjatuhan, seperti serpihan kaca. Titik bergerak, penyangga hilang. Dunia mencari pengganti. Cari pengganti, bisiknya. Apa yang bisa menggantikan manusia? Jawabannya datang bukan dari kitab, melainkan dari kekosongan. Shumu melangkah maju. Wujudnya kini jelas bukan tubuh, bukan cahaya, melainkan siluet kehendak murni. Keberadaannya membuat lapisan terdalam bergetar bahagia. Aku, katanya lembut. Bukankah sejak awal, aku yang menahan semuanya? Qiu Zhaoming, Mimukatsumu, kau tidak boleh menjadi pusat. Kau adalah kehampaan. Kehampaan adalah bentuk paling stabil. Balas Shumu tenang. Tanpa keinginan, tanpa gerak, dunia akan aman. Ji Luosheng berhenti melangkah. Ia menatap entitas itu tanpa takut, tanpa kagum. Dunia akan aman, katanya perlahan. Atau mati, tanpa sadar. Shumu tersenyum. Apa bedanya? Langit berdenyut keras. Lapisan-lapisan mulai condong ke arah Shumu, tertarik pada stabilitas palsu yang ditawarkannya. Dunia lelah, dan kehampaan terasa seperti istirahat. Yan Shuyu melangkah maju, berdiri di antara Ji Luosheng dan Shumu. Untuk pertama kalinya, ia melanggar seluruh garis aman. Jika kau menjadi pusat, katanya tegas, dunia akan berhenti berkembang. Ia tidak runtuh tapi membeku selamanya. Shumu menatapnya, sedikit terkejut. Dan kau lebih memilih kekacauan? Aku memilih kemungkinan, jawab Yan Shuyu. Ji Luosheng menarik napas dalam. Ia merasakan dunia goyah, merasakan tarikan Shumu, dan ketakutan lapisan-lapisan realitas. Ia mengangkat tangan, bukan untuk mengayun, bukan untuk menghancurkan. Ia meletakkan telapak tangannya di udara di antara dunia dan kehampaan. Aku tidak akan menjadi titik, katanya, dan aku tidak akan membiarkan kehampaan menggantikanku. Udara bergetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak awal penciptaan, dua pusat eksistensi saling menolak. Dunia menjerit tanpa suara, dan jauh di luar lapisan yang dikenal, sesuatu yang belum pernah lahir mulai terbentuk. Getaran itu tidak meledak. Ia berkumpul, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Tekanan di antara Ji Luosheng dan Shumu memadat, menggulung konsep-konsep yang tak pernah berdampingan, gerak dan diam, kehendak dan kekosongan. Langit tidak runtuh. Ia mengelupas. Lapisan demi lapisan realitas terkelupas, seperti kulit lama, jatuh tanpa suara, memperlihatkan ruang pucat di baliknya, ruang yang belum punya nama. Qiu Zhaoming berlutut. Tangannya gemetar. Ini bukan kehancuran, katanya terbata. Ini kelahiran yang salah tempat. Yan Shuyu berdiri tegak.
Meski darah menetes dari hidungnya, matanya bersinar, bukan oleh kekuatan, melainkan oleh pemahaman yang terlambat. Bukan salah tempat, katanya. Salah waktu. Jiluosheng merasakan tubuhnya ringan, seperti tidak sepenuhnya milik dunia lagi. Tekanan yang dulu menghimpitnya, kini berpindah ditarik ke ruang baru yang sedang terbentuk. Xiumu menatap ruang itu dengan minat yang tulus. Untuk pertama kalinya, kesadarannya tidak sepenuhnya menguasai. Menarik, katanya pelan. Kau menciptakan sesuatu di luar pilihan yang kuberikan. Aku tidak menciptakan, jawab Jiluosheng. Aku hanya menolak memilih antara dua kesalahan. Ruang pucat itu berdenyut, garis-garis tipis muncul, bukan hukum, bukan takdir, melainkan kemungkinan. Sesuatu yang tidak memaksa dunia untuk diam atau bergantung. Kitab-kitab di seluruh lapisan dunia terbuka bersamaan. Halaman-halaman kosong terisi satu simbol yang tidak bisa dibaca, hanya bisa dirasakan. Yan Shuyu jatuh berlutut, tertawa kecil di antara air mata. Dunia ketiga, bisiknya. Bukan titik, bukan kehampaan. Xiu Zhaoming mengangkat kepala. Pusat tanpa pusat, Jiluosheng menatap ruang itu. Ia merasakan ikatan yang aneh, bukan sebagai jangkar, melainkan sebagai pemicu. Keberadaannya tidak lagi menahan dunia, tapi membuka jalan. Shimu melangkah mendekat, wajahnya serius untuk pertama kalinya. Jika itu tumbuh, katanya, aku akan kehilangan tempatku. Tidak, jawab Jiluosheng tenang. Kau akan kehilangan kendalimu. Langit berdenyut keras, lalu tenang. Lapisan-lapisan yang terkelupas, tidak kembali, mereka menyatu, membentuk struktur baru yang tidak mengandalkan satu pusat. Di kejauhan, dunia-dunia tipis berhenti bertumpuk. Sungai kembali mengalir normal. Bintang-bintang bergeser, menemukan orbit baru, namun harga dibayar. Tubuh Jiluosheng mulai memudar di tepiannya. Bukan hilang, melainkan terpisah. Seolah dunia baru itu menarik bagian darinya sebagai fondasi awal. Yan Shuyu menjerit pelan. Tidak, kau tidak boleh menghilang. Jiluosheng tersenyum lembut. Aku tidak menghilang, katanya. Aku menyebar. Xiumu menatap pemandangan itu dengan emosi yang belum pernah ia rasakan. Bukan marah, bukan takut, kehilangan. Ruang pucat itu akhirnya berdenyut stabil. Sesuatu yang belum pernah ada telah lahir. Dan dunia lama tidak lagi memiliki akhir yang pasti. Cahaya pucat mereda perlahan. Bukan memudar, melainkan menyatu. Ruang baru itu tidak memaksa dunia lama pergi, juga tidak menelannya. Ia berada di antaranya, seperti napas kedua yang akhirnya ditemukan. Lapisan realitas berhenti berderit. Tidak lagi rapi, tidak lagi panik, melainkan hidup. Yan Shuyu berdiri gemetar, menatap sisa-sisa keberadaan Jiluosheng yang tersebar seperti embun makna. Ia tidak melihat kehancuran, tapi kehilangan yang tak bisa digenggam. Apakah ini harga yang harus dibayar? Bisiknya. Xiu Zhaoming menggeleng pelan. Ini bukan harga, ini transisi. Di langit, tidak ada lagi retakan. Tidak ada juga langit yang sepenuhnya utuh. Yang ada hanyalah bentangan luas yang tidak memaksa bentuk, memberi ruang bagi kesalahan, gerak dan pilihan. Shimu berdiri sendirian di batas ruang baru. Wujudnya memudar. Tidak karena diserang, melainkan karena tak lagi dibutuhkan sebagai pusat. Kehampaan yang absolut tidak punya tempat di dunia yang memilih kemungkinan. Kau menang, katanya pelan. Bukan kepada siapapun secara khusus. Sebuah suara lembut menjawab dari segala arah, bukan satu suara, melainkan gema Jiluosheng yang tersebar. Tidak ada yang menang, hanya tidak ada lagi yang dikorbankan sendirian. Shimu menutup matanya. Untuk pertama kalinya sejak ia sadar, ia tidak menopang apapun. Dan itu melelahkan sekaligus membebaskan. Dunia lama mulai beradaptasi. Sekte-sekte mendapati hukum mereka tidak lagi kaku. Teknik gagal dan berhasil secara tak terduga. Kultivasi menjadi perjalanan, bukan tangga yang pasti. Orang-orang biasa merasakan perubahan tanpa memahami sebabnya. Hari-hari tidak selalu adil, tapi juga tidak terkunci. Yan Shuyu menuliskan catatan terakhirnya sebagai penjaga arsip. Takdir tidak lagi tunggal. Catatan kini bersifat sementara. Ia menutup kitab, melepaskan perannya.
Qiu Zhaoming menatap langit baru. Bahunya terasa ringan, penjaga tanpa pusat, tidak lagi perlu berdiri sendirian. Di tengah semua itu, kadang di saat dunia hampir runtuh oleh kesalahannya sendiri, sebuah hembusan tenang terasa, sebuah keseimbangan halus muncul, menahan tanpa memaksa. Orang-orang menyebutnya kebetulan, keberuntungan, atau keajaiban kecil. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sisa-sisa Ji Luosheng bekerja tanpa niat, tanpa bentuk. Yan Shuyu memejamkan mata, tersenyum tipis. "Kau masih ada," bisiknya. Jawaban datang tanpa kata, tanpa suara, hanya rasa dunia yang terus bergerak, terus mencoba, tanpa takut berakhir. Karena kini, dunia tidak lagi memiliki satu akhir. Ia memiliki kemungkinan. Tidak ada ledakan penutup. Tidak ada cahaya terakhir. Dunia berlanjut seolah tidak pernah berada di ambang kehancuran, dan justru itulah bukti bahwa segalanya telah berubah. Musim berganti dengan kesalahan kecil. Salju turun terlambat, hujan berhenti terlalu cepat. Dunia tidak lagi sempurna, tapi tidak lagi rapuh. Di sebuah kota kecil yang bahkan tidak tercatat dalam arsip lama, seorang anak mengayunkan tangannya sambil berlari. Udara bergetar sesaat, lalu kembali normal. Tidak ada yang hancur. Yan Shuyu berdiri di bukit, rambutnya kini memutih sebagian. Ia tidak lagi menjaga apapun, tidak menunggu wahyu, tidak menulis takdir. Ia hanya mengamati. Qiu Zhaoming datang membawa 2 cangkir teh. "Tidak ada gangguan hari ini," katanya. "Karena dunia belajar menahan diri," jawab Yan Shuyu. "Bukan karena ada yang menahannya." Di tempat yang tidak bisa disebut ruang, Shumu duduk sendirian. Wujudnya redup, tidak mutlak, tidak berkuasa. Ia masih ada bukan sebagai kehampaan, melainkan sebagai batas yang bisa dilewati. "Aneh," gumamnya. "Aku tidak dibutuhkan, tapi juga tidak dibuang." Sebuah getaran lembut melewati keberadaannya. Bukan perintah, bukan ancaman. Sapaan. Shumu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya tanpa makna tersembunyi. Di seluruh dunia, momen-momen kecil terjadi. Pedang yang seharusnya patah, bertahan 1 detik lebih lama. Mantra yang gagal, tidak melukai pemiliknya. Keputusan buruk tidak selalu berakhir tragis. Kesalahan tidak lagi identik dengan akhir. Orang-orang tidak tahu alasannya. Mereka hanya merasa dunia lebih longgar, seperti ada ruang untuk bernapas. Di antara kemungkinan itu, kesadaran Ji Luosheng tidak berpikir, tidak merencanakan. Ia hadir sebagai resonansi ketika dunia hampir runtuh oleh ekstremnya sendiri. Bukan tangan yang mengayun, melainkan tangan yang berhenti. Yan Shuyu menutup mata, merasakan hembusan halus itu sekali lagi. Kali ini, ia tidak sedih. "Terima kasih," ucapnya pelan. Langit tidak menjawab, dunia tidak bergetar, namun jauh di dalam struktur yang tak terlihat, sesuatu mengendur, sebuah ketegangan purba yang akhirnya dilepaskan. Takdir tidak lagi menunggu satu keputusan. Kehancuran tidak lagi menjadi jawaban terakhir. Dan legenda tentang seseorang yang hanya mengayunkan tangan hingga dunia berakhir, perlahan berubah menjadi kisah tentang seseorang yang memilih berhenti agar dunia bisa terus berjalan.